Allah itu sangat sayang pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berwudu seperti cara Kebenarannya wudu harus ya sesuai Nabi. dengan petunjuk. Aku telah sholat Allah persis sangat sayang seperti kepada caramu hambanya, sholat. melebihi kasih sayang Apa ibu kata kepada Nabi? anaknya. Qad Ya, ghafarallahu sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada Allah ibu telah itu sangat. Siap. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Tarbiyatul Aulad fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Ya, dalam kesempatan kali ini kita masuk pada halaman 23 dengan judul bahasan Tasmiyatul Mauludi, pemberian nama untuk anak, wa kunyah, dan pemberian kunyah at-tayyibah yang baik, yang bagus. Namun berkenaan dengan pemberian kunyah untuk anak, bisa kita katakan ini berkaitan erat dengan budaya orang Arab. Yang ini berbeda dengan kita, di mana yang populer dan tersebar di masyarakat kita untuk anak sekedar nama saja. Disampaikan oleh penulis hafizallahu ta'ala bahasanya di antara hak anak yang menjadi kewajiban ayahnya adalah memberikan nama yang bagus untuknya. Fafil hadisi, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW menyampaikan, innakum tad'auna yaumal qiyamati, sehingga kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian plus nama bapak kalian. Fa'ahsinu asma'akum, oleh karena itu perbaguslah nama kalian. Ya, maka pada hari kiamat seorang itu dipanggil dengan wahai fulan bin fulan. Maka ini menunjukkan bahasanya penasaban dalam Islam itu pada dasarnya adalah kepada ayah. Tidaklah seorang anak dinasabkan kepada ibunya kecuali dalam dan karena kasus tertentu. Kemudian dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau memiliki kesukaan, memiliki kegemaran untuk mengubah nama yang jelek, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Maka Nabi ganti nama Abu Bakar ibn Abdul Ka'bah diganti dengan nama Abdullahi. Catatan kaki 3 dari Ibunda Aisyah, atau sebelumnya Abu Bakrin ibn Abdul Ka'bah, ini mungkin bukan ibn, namun nama asli Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah. Kemudian Abdul Ka'bah ini diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Catatan kaki 3 dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan nama ismuhu, nama Abu Bakar alladzi sammahu ahluhu, yang merupakan nama yang diberikan oleh keluarganya adalah Abdullah, walakin ghalaba alai atiqun, akan tetapi dominan pada, namun yang dominan nama beliau disebut dengan sebutan Atiq. Kalau versi ini Abdullah itu nama asli, bukan nama, bahkan nama yang diberikan oleh ahluhu, berarti nama yang diberikan oleh keluarganya dan diberikan oleh orang tuanya.
Kemudian wakana ismu Abdurrahman, nama asli dari Abdurrahman bin Auf adalah Abdul Ka'bah. Kemudian Nabilah yang menamainya dengan nama Abdurrahman. Nabi juga mengganti nama Asiyah, artinya wanita yang durhaka, binti Thabit ibn Abil Aqlah. Kemudian beliau ganti dengan nama Jamilah. Catatan kaki dari Isti'ab. Dan Jamilah binti Thabit ini adalah saudara perempuan Asim bin Thabit ibn Abil Aqlah. Dan Jamilah binti Thabit ini adalah istrinya Umar bin Khattab. Berkunyah dengan sebutan Ummu Asim. Diambil dari nama anak laki-lakinya Asim bin Umar bin Khattab. Nah, Jamilah ini dulu namanya Asiyah, wanita yang durhaka, kemudian dinamai oleh Rasulullah SAW dengan nama Jamilah. Nah, kemudian waqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan, inna ahabba asma'ikum ilallahi, sesungguhnya nama kalian yang paling Allah sukai adalah nama Abdullah dan Abdurrahman, diriwayatkan oleh Muslim. Dan Nabi SAW menyampaikan, bernamalah kalian dengan nama para nabi, dan nama yang paling Allah cinta adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan nama yang paling jujur, yang paling sesuai dengan kenyataan adalah Harithun wa Hammam, yang memiliki kandungan makna. Hammam itu orang yang berkeinginan, bertekad, punya cita-cita, maka demikianlah semua orang. Dan Harith artinya orang yang beraktivitas, orang yang berkegiatan. Sedangkan nama yang paling jelek adalah Harb, artinya perang, dan Murrah artinya pahit. Catatan kaki 7 dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dari Abu Wahab, mungkin bacanya Al-Jushami atau Al-Jashmi, dan dikeluarkan oleh Muslim dari Al-Murrah bin Syu'bah marfu'an sabda Nabi, innahum kana yusammuna bi anbiya'ihim, sehingga mereka menamai anak-anak mereka dengan nama para nabi dan orang-orang saleh sebelum mereka. Halaman 24, diriwayatkan oleh Sa'id ibn Musayyib dari ayahnya bahwasanya Nabi SAW menanyai Al-Musayyib, Mas, muka siapakah namamu? Maka Al-Musayyib mengatakan namanya Hazan. Hazan itu jalan naik, jalan yang menaik, yang bikin orang ngos-ngosan untuk menaikinya. Maka Nabi SAW mengatakan, bal anta sahal, engkau itu sahal, jalan yang menurun, landai menurun. Faqal, maka Al-Musayyib mengatakan, la ughayyiru isman sammanihi abi, maka aku tidak mau mengubah nama yang telah diberikan oleh ayahku. Ibnu Musayyib kemudian mengatakan, famazalat fina al-huzunah ba'du, maka terus menerus di tengah-tengah kami ba'du, setelah itu terdapat huzunah, kesulitan dan kesusahan. Artinya nama itu memiliki imbas pada realita. Ibnu Battal mengatakan fihi isi hadis ini, perintah untuk memperbagus nama dan membuat nama kepada nama yang lebih bagus, laisa 'alal wujub, hukumnya tidak wajib namun hukumnya dianjurkan. Ini hukumnya dianjurkan, tidak wajib, manakala namanya bukan nama yang sampai derajat haram. Kalau namanya sampai derajat haram semacam Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, atau yang lainnya, tentu mengubahnya hukumnya wajib, minimal dalam panggilan, yaitu panggilan keseharian. Kemudian demikian juga nama yang fiha tazkiyatun, terlalu bagus, artinya mengandung unsur tazkiyatun, memuji diri sendiri. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Zainab dulu namanya Barah, maka disampaikan kepadanya bahasanya dia memuji dirinya sendiri, akhirnya Nabi ubah namanya menjadi Zainab.
dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Juwairiyah dulu juga namanya Barah, fahawwala, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah namanya menjadi Juwairiyah. Wakana yakrahu, dan adalah Nabi tidak menyukai ada ungkapan kharaja min indi Barah. Nabi keluar dari rumahnya Barah, orang yang sangat baik. Nah, apa tolak ukur nama tazkiyah? Wallahu ta'ala a'lam. Nama tazkiyah itu nama yang nama pujian, nama yang mengandung unsur memuji diri sendiri berkenaan dengan kualitas hati, yang memberikan kesan bahasanya hatinya adalah hati yang sangat bagus, sangat berkualitas, semacam Barah atau khairun nisa'i atau yang lainnya, sebaik-baik wanita. Ini nama tazkiyah. Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala menyampaikan bahasa nama memiliki pengaruh pada pemilik nama, dan pemilik nama memiliki pengaruh pada nama dalam baik dan jeleknya, demikian juga dalam energik dan beratnya. Ada orang yang energik itu karena faktor nama, dan ada orang yang pemalas, berat, itu juga bisa timbul karena faktor nama. Kama qila, sebagaimana dikatakan, wa qallama absarat aina kadza laqabin, dan setiap kali dua matamu melihat orang yang punya gelaran tertentu, ila wa maknahu in fakarta fi laqabihi, kecuali sifat orang itu, makna di sini artinya sifat orang itu jika Anda pikirkan ada pada gelar dan namanya. Dan adalah Iyas ibn Muawiyah rahimallahu ta'ala dan yang lainnya. Iyas ini tabi'in, yang melihat seseorang yang dia karakternya demikian dan demikian, maka beliau mengatakan, yang bari sepatutnya nama orang ini adalah demikian dan demikian, fala yakadu yukhti'u, dan hampir-hampir saja perkiraan beliau ini tidak meleset. Ternyata memang namanya ya mirip-mirip seperti yang beliau sebutkan. Satu hari Umar bin Khattab menamai seorang tentang namanya. Kemudian dia menjawab, namanya Jamrah, bara api. Siapakah nama ayahmu? Dia katakan Syihab, nyala api. Dari daerah mana engkau berasal? Dari Harqah, kebakaran. Di manakah rumahmu? Dia katakan di lautan api. Di manakah tempat singgahmu? Saya singgah di lautan api. Di manakah rumah tempat tinggalmu? Dia katakan, halaman 25, di daerah namanya Zatil Ladha, yang memiliki nyawa api. Maka Umar mengatakan, idhab, pergilah, sungguh rumahmu telah terbakar. Dia pun pergi dan dia jumpai realitanya seperti itu. Ini menunjukkan bahasanya nama itu memiliki dampak dan pengaruh pada pemilik nama. Sebagaimana Nabi SAW mengungkapkan dari nama Suhail, utusan penduduk Makkah untuk berunding perjanjian Hudaybiyah. Maka karena utusannya adalah Suhail, maka Nabi katakan, suhulati amrihim, urusan kalian akan mudah. Demikian yang Nabi katakan saat hari Hudaybiyah, fakanal amru kadzalik, maka realitanya seperti itu. Catatan kaki 1, lihat Bukhari wafih, dan di Sahih Bukhari tatkala datang Suhail ibn Amr, Nabi SAW menyampaikan, laqad sahula lakum min amrikum, sungguh mudah urusan kalian. Kemudian kunyah bukan kunyah ya, tapi kunyah. Adapun kunyah, maka jika dia kunyah yang baik, maka memiliki pengaruh pada jiwa, dan itu akan memuliakan pemilik kunyah. Seorang penyair mengatakan, aku panggil dia dengan kunyah, hina unadi, ketika aku memanggilnya, li ukrimahu, untuk memuliakannya. Wala ulaqtibahu, dan aku tidak menggalerinya, wasu al-laqabi, dengan
gelaran yang jelek. Kunya adalah nama yang dimulai dengan abi titik-titik atau umum titik-titik, demikian juga ibnu titik-titik. Wal laqab, sedangkan laqab atau gelaran adalah nama atau sebutan yang bisa dipahami dari sebutan tersebut wasfun muayyanun, sifat tertentu. Wal aktsar, dan yang paling banyak gelaran itu untuk jelek. Di tempat kita ada orang yang dikasih gelar Petro, ada dikasih gelar jangkrik dan seterusnya. Biasa untuk sebutan-sebutan yang jelek. Nah, ini di budaya orang Arab juga demikian. Gelar itu cenderung dalam keseharian, gelar itu cenderung untuk yang jelek-jelek. Sedangkan yang baik-baik itu bentuknya kunyah. Maka kunyah itu karomatun, kemuliaan, hatta sampai-sampai li saghir, untuk anak kecil. Dan Nabi SAW sungguh telah memberi kunyah kepada Abu Umair yang dia masih kecil. Maka Nabi guyon dengan Abu Umair dengan mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair, yaitu burung kecil. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, segeralah berikan kunyah untuk anak kalian supaya tidaklah cepat mendahului, menempel pada anak kalian gelaran-gelaran yang jelek dan buruk. Dan di antara makna kunyah untuk anak kecil adalah tafaul atau optimis, harapan bahasanya anak ini nanti gede, dewasa, sehingga dia menjadi seorang ayah dan punya anak, dan punya anak dari pernikahannya, sehingga dia menjadi seorang ayah, sehingga dia namanya Abu Fulan atau Ummu Fulan. Kemudian poin yang ke-9 adalah aqiqah, nama lainnya, bahkan ini yang dinilai lebih Nabi sukai, yaitu nasikah. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu sepatutnya seorang muslim mengaqiqahi anaknya, dan dia hukumnya dan aqiqah itu hukumnya sunnah. Sebagian ulama berpandangan hukumnya wajib. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Disembelih pada hari ke-7 atau 14 atau ke-21, atau setelah 21 itu lewat, ya hari apapun, atau tanggal keberapapun ba'da dzalika, setelah itu sampai sebelum balik. Setelah balik, maka tanggung jawab orang tua untuk mengaqiqahi anaknya gugur, dan itu berpindah kepada si anak. Maka anak boleh mengaqiqahi dirinya sendiri. Dalam disyariatkannya aqiqah, sabda Nabi SAW, setiap anak laki-laki itu tergadai dengan aqiqahnya. Kalimat yang ada di hadis ini jadi dalil pendapat sebagian ulama bahasanya aqiqah khusus untuk laki-laki. Namun berdasarkan hadis yang lain menunjukkan bahasanya ada juga aqiqah untuk anak perempuan. Aqiqah itu disembelih anhu untuk si anak pada hari ke-7 kelahirannya, dan pada hari ke-7 kelahiran itu yuhalak, dicukur gundul pelontos, wa yusamma, dan diberi nama, diatkan oleh Ashabus Sunan. Dan terdapat perselisihan tentang sabda Nabi SAW halaman 26, anak itu tergadai dengan akikahnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala mengatakan, maknanya artinya, ya, jika anak ini meninggal dunia dalam keadaan tiflan, masih kecil, belum baligh, dan dia belum diakikahi, maka dia tidak bisa memberi syafaat untuk kedua orang tuanya. Dan diriwayatkan juga pendapat dan penjelasan dari Qatadah ulama tabi'in. Ya, beliau mengatakan diharamkan syafaat si anak untuk kedua orang tuanya jika tidak diakikahi. Maka ini pendapat Imam Ahmad, dan sebelumnya adalah Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi. Ya, makna yang lainnya untuk tergadai, bahasanya tumbuh kembangnya anak ini dengan pertumbuhan yang baik, terjaganya dengan penjagaan yang sempurna, itu tergadai dengan penyembelihannya. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan,
Maka akikah itu tebusan dan pembebasan untuk si anak dari penahanan dari setan kepadanya dan pemenjaraan setan kepadanya. Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan manusia, yaitu para ulama, berselisih pendapat tentang masalah ini. Wa ajwadu maqila fihi, pendapat yang terbaik yang disampaikan tentang makna tergadai adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad mengatakan ini adalah bagian dari syafaat. Yuridu Imam Ahmad menginginkan bahasanya jika tidak diaqiqai lantas meninggal dunia tiflan sebagai anak-anak, maka anak tersebut tidak bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Wa nunabbi ila ba'dil umuri, kami ingin ingatkan beberapa poin. Yang pertama, nasikah atau aqiqah itu diperselisihkan kewajibannya. Di sini disampaikan wal arjahu, pendapat yang lebih kuat, hukum wajib karena hadis-hadis yang memerintahkan untuk aqiqah dan tidak ada sarifun hal yang membelokkan, faktor yang membelokkannya dari hukum wajib. Yang kedua, innalaha atharan, bahasanya aqiqah itu mempunyai pengaruh untuk tumbuh kembangnya si anak. Kemudian yang ketiga, innaha, bahasanya aqiqah itu bentuk syukur kepada Allah atas nikmat anak yang Allah berikan. Yang keempat, aqiqah itu mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Meskipun tadi hadis yang di halaman 25 itu menggunakan kata-kata ghulam, anak laki-laki, non dalil bahasanya ini juga berlaku untuk anak perempuan. Adalah hadis dari Ummu Kurzin, beliau bertanya pada Nabi SAW tentang aqiqah. Jawaban Nabi, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Tidaklah mengapa bagimu menyembelih kambing jantan ataukah betina. Maka ini dalil bahasanya mafhum mukhalafah dari hadis yang ada di halaman 25, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqaqihi, itu tidak terpakai. Meskipun disebut anak laki-laki, anak perempuan juga juga diperintahkan untuk diaqiqai berdasarkan hadis ini. Kemudian untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, perlu diketahui bahasanya kambing yang kedua itu hukumnya mustahab. Sehingga kambing yang pertama itulah yang wajib. Jadi seandainya seorang itu hanya punya 1 ekor kambing, kemudian dia mau mengaqiqai anak laki-lakinya, tidak mengapa. Karena yang wajib dalam aqiqah untuk anak laki-laki adalah 1 ekor kambing yang kedua, kambing yang kedua itu mustahab. Wa ya bimanzilatin nusuk, dan aqiqah itu seperti nusuk, seperti hewan kurban menurut para ulama, sehingga tidak boleh menyembelih kambing yang pincang atau yang patah kakinya, maridah sakit, dan halaman 27. Tidak pula aurat buta sebelah, apalagi buta dua-duanya. Kemudian aqiqah itu daging aqiqah tidak boleh dijual syai'un sedikit pun. Wala min jildiha, demikian juga kulitnya tidak boleh dijual. Distribusi aqiqah dimakan oleh keluarga yang mengaqiqai, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin, kemudian wa yut'imun, dan sebagai makanan bagi, yaitu makanan hadiah untuk orang-orang kaya. Ya, maka ada 3 distribusi. Ya, ada sedekah untuk orang miskin, makanan hadiah untuk orang kaya, dan dimakan oleh anggota keluarga bayi yang diaqiqai, sama seperti udhiyah atau hewan kurban. Dan di antara hal yang di antara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah menggundul pelontos rambut bayi. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, Abu Umar Ibn Abdul Bar mengatakan, menggundul pelontos rambut bayi saat aqiqah itu dianjurkan oleh para ulama.
Dari Ali radhiallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikai Hasan dengan seekor kambing. Dan Nabi mengatakan, wahai Fatimah, ya, gundul pelontoslah rambut kepalanya, kemudian bersedekahlah dengan seberat rambut kepalanya itu dengan parameter, dengan acuan perak. Qalat Fatimah mengatakan, aku menimbangnya, maka timbang hasil timbangannya senilai 1 dirham atau setengah dirham. Kemudian yang ke-10 adalah penyusuan. Kemudian yang baru sepatutnya seorang ibu perhatian untuk menyusui anaknya hatal fitam sampai usia disapih yaitu 2 tahun. Dan susuan dengan susuan yang alami yaitu ASI dari ibu memiliki pengaruh yang besar dalam tumbuh kembangnya anak dan kesehatan anak. Dan Allah yursyidu memberikan arahan kepada para ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun sempurna bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan, yaitu firman Allah Ta'ala, wal walidatu, dan para ibu menyusui anaknya 2 tahun sempurna bagi siapa saja yang ingin menyempurnakan penyusuan. Ya, maka ASI itu lebih baik karena anak itu merasa kasih sayang ibunya di tengah-tengah penyusuan, dan ini wa huwa bihajatin ila dzalik, dan setiap bayi membutuhkan hal ini. Kemudian tibbu al-hadisu, ilmu kedokteran modern menetapkan anahunaka irtifan, adanya kenaikan persentase terkena berbagai macam penyakit anak-anak dan kematian anak-anak manakala disusui dengan susu formula. Sebagaimana susu dengan ASI berfaedah bagi si ibu untuk kesehatan si ibu, ya, untuk rahimnya setelah melahirkan, demikian juga untuk organ pencernaannya. Sebagaimana Islam sangat antusias untuk penyusuan, dibuktikan dibolehkan bagi ibu yang menyusui untuk tidak puasa ketika Ramadan jika puasa itu memberikan pengaruh pada proses penyusuan. Dan boleh jadi kan sebab kurang sayangnya banyak anak kepada ibunya dan banyaknya kedurhakaan dalam masalah ini. Halaman 28, di zaman ini karena tidak adanya penyusuan dengan ASI, penyusuan alami, adanya penyusuan buatan yaitu dengan susu formula. Wali mali rada'ati, dan karena penyusuan itu memiliki pengaruh kepada bayi yang disusui, maka Nabi melarang seorang bayi disusui oleh wanita yang dungu. Ini karena punya efek dan pengaruh. Ibnu Qasim rahimallahu ta'ala di Hasyiah beliau untuk Ardul Murbi, ini kitab fikih madhab Hambali, mengomentari hadis ini, ya, larangan disusui oleh wanita yang dungu. Beliau jelaskan bahasanya karena persusuan itu memiliki pengaruh pada karakter. Semakala kemudian beliau mengatakan, Al-Qadi menceritakan bahasanya siapa yang menyusukan bayinya kepada seorang perempuan yang dungu, maka lahirlah dari anak ini anak yang dungu. Dan bayi yang menyusu pada wanita yang jelek akhlaknya, ta'adda, maka kejelekan akhlak itu merembet ke si anak. Dan siapa yang menyusu min bahimatin, dari hewan, maka jadilah dia bodoh seperti hewan. Ibnu Qudamah yang juga mazhabnya Hambali di Al-Murni mengatakan, fa'inahu yuqal, maka dikatakan bahasanya persusuan itu mengubah karakter. Maka fakaifa, maka bagaimana kabi asabil halib as-sinai, dengan orang yang susu buatan yang tidak diketahui sumbernya, tidak pula orang yang membuatnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan, Mas? Ada. Baik, ada beberapa pertanyaan, insya Allah akan kami bacakan. Yang pertama,
Ustadz, saya pernah dengar sunnah memberi nama dengan satu kata. Apakah memberi nama dengan 3 kata untuk anak termasuk menyelisihi sunnah atau boleh-boleh saja? Jazakallahu khairan. Ya, boleh saja namun kurang afdal, karena yang afdal jika mengacu pada nama Nabi dan para sahabat adalah nama mereka, ya, bisa kita katakan satu kata. Nah, pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana sudah terlanjur memberi nama anak yang tidak ada artinya. Sekarang anak Ana sudah 15 tahun. Apakah harus diganti namanya Ustadz? Kalau harus, tidak harus, selama tidak mengandung muatan pesan yang haram, ya, tidak harus. Nah, pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan walimah kelahiran anak? Ada tuntunannya tidak ya Ustadz? Misal mengadakan pengajian. Kalau tuntunan dalam artian anjurannya dari syariat tidak ada, namun acara makan-makan itu hukum asalnya mubah, sehingga kembali kepada hukum asal yaitu mubah, yaitu boleh. Nah, pertanyaan selanjutnya, barakallahu fikum. Wallahi barik fikum. Apakah diperbolehkan nyanyian-nyanyian untuk menenangkan anak yang rewel? Ya, kembali kepada hukum ghina, nyanyian tanpa alat musik. Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini, ada 3 pendapat, haram, makruh, dan mubah. Dan wallahu ta'ala a'lam, jika maknanya, kontennya baik, dan sekedar yang kedua sekedar berirama, yang iramanya itu tidak mengikuti irama-irama khas tertentu, yang punya asosiatif negatif, punya asosiasi negatif semacam irama dangdut dan yang lainnya, hukumnya boleh menurut pendapat yang paling kuat. Nah, pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah akikah boleh dilakukan ketika kita sebagai orang tua sudah memiliki uang atau harus di hari ke-7, dan apakah harus dengan seekor kambing? Ya, kalau harus hari ke-7 tidak harus, dianjurkan hari ke-7. Bisa 14, bisa 21, setelah itu terserah. Ya. Kemudian harus ekor kambing, tidak boleh akikah dengan ayam atau akikah dengan lele. Ya, namun kambing atau domba, tidak boleh akikah dengan sapi menurut pendapat yang paling kuat. Nah, pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kapan waktu dan bagaimana tata cara mengazani anak yang baru lahir? Ya, begitu lahir kemudian dibisiki di telinganya lafaz adzan, itu jika mau mengamalkan pendapat yang menganjurkan hal ini. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika ada yang memuji anak tanpa menyebut nama Allah, apakah yang harus dilakukan oleh orang tua agar si anak tidak terkena penyakit ain? Ya, berikan bacaan perlindungan, uidzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya, setiap harinya, setiap pagi dan petang bisa demikian. Nah, pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak-anak sudah 3 orang tapi belum ada yang diakikahkan. Apakah yang harus ana lakukan sekarang? Karena sekarang ana belum ada dana untuk akikah. Jazakumullah. Kalau tidak ada dana, maka akikah itu dianjurkan bagi yang mampu. Enggak mampu, maka tidak mendapatkan perintah demikian. Nah, selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya memerah ASI untuk ibu bekerja? Apakah wanita yang hamil dan menyusui jika tidak puasa Ramadan membayar fidyah saja atau mengkodok? Yang pertama, memerah untuk ASI karena ibunya mau ngantor, hukumnya boleh-boleh saja. Kemudian yang kedua, qadha ataukah fidyah, yang tepat di qadha. Apalagi keluarga ini mengenal KB, jadi nanti akan istirahat selama 3 tahun atau 4 tahun, maka jelas tidak ada alasan untuk fidyah. Yang tepat adalah qadha. Nah, selanjutnya, Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikum. Bagaimana cara mentahnik, misalkan berapa banyak lumatan kurma yang dimasukkan ke bayi? Ya, jawabannya sedikit saja.
Cuma icip-icip kata orang itu. Tidak kemudian sungguhan makan kurma dan itu ya, yang sudah dilembutkan dengan ludah ayahnya atau ibunya. Dan ini sebelum minum ASI. Ya, nah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kaidah menamai anak dengan nama-nama Allah tanpa didahului kata seperti abdu, seperti nama Rahman atau Rahim? Nama Rahman nama khas untuk Allah, tidak boleh untuk makhluk. Kalau Rahim boleh saja tanpa alif lam. Seorang anak dikasih nama Rahim, meskipun yang lebih baik adalah Abdurrahim. Nah, ya, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.